Dalam minggu ini kita masuk di minggu di mana kita memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah itu 10 hari kemudian kita akan memperingati hari keturunan Roh Kudus. Oleh karena itu saya membuka firman Tuhan dari kitab Lukas, kemudian dari kitab Kisah Para Rasul, untuk menolong kita memahami tentang bagaimana cerita kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan cerita tentang sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Beberapa minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kepada para pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, agar supaya mereka yakin bahwa Dia telah menang atas maut, bahwa Dia hidup, bahwa Dia bangkit. Kenapa Dia berulang-ulang hadir, menampakkan dirinya, bahkan dikatakan selama 40 hari, supaya murid-murid menjadi yakin dan percaya, karena sebentar mereka lah yang akan menjadi saksi-saksinya, yang akan memberitakan firman Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, sampai ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu kitab Kisah Para Rasul ini menolong kita untuk melihat tentang bagaimana peristiwa-peristiwa terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ini saya memberikan tema seperti yang saya sudah kirim, dengan bunyi bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi pusat kesaksian, menjadi pusat pewartaan, menjadi pusat pengkhotbahan, menjadi pusat pemberitaan firman Tuhan, menjadi pusat pengajaran. Itulah yang harus diajarkan, dikhotbahkan, diproklamirkan, diwartakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Dalam bahasa Inggris saya bilang Christ-centered witness, Christ-centered preaching, Christ-centered teaching. Dan dalam hal itu saya membagi ada 3 poin penting di dalam Christ-centered preaching, teaching, and witness. Poin pertama tentang Christ doing and Christ teaching. Yang kedua tentang Christ proof that He is alive, and Christ promise and command to witness. Jadi temanya berbunyi khotbah, kesaksian, dan pengajaran yang berpusat pada Kristus. Pengajaran dan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Yang kedua, kita lihat bukti-bukti dari Tuhan Yesus bahwa Dia hidup. Dan yang ketiga, kita melihat tentang janji dan perintah dari Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi saksi-saksinya. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, kita akan melihat tentang bagaimana Tuhan menggunakan tabib atau dokter Lukas untuk menceritakan dan menyaksikan tentang betapa baiknya dan pedulinya dan perhatiannya dan kasihnya Tuhan Yesus
kepada gereja. Di dalam Kisah pasal 1 ini yang kita baca ini memberitahukan kepada kita juga tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan perintahnya, memberikan janjinya. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan kepada mereka betapa dia setia kepada mereka. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada mereka tentang hal-hal kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan Yesus membuka pikiran-pikiran mereka tentang apa yang sudah, yang sedang, dan apa yang harus diperbuat dan diketahui. Lukas menyampaikan kepada umat Tuhan, saudara dan saya, tentang semua yang sudah dibuat Tuhan Yesus dan yang diajarkan Tuhan Yesus. Tatkala saya membaca kitab Kisah Para Rasul ini, saya terheran-heran. Setiap saat kita membaca firman Tuhan, kita harus merasa terheran. Dan saya memang terheran-heran karena, kenapa saya terheran-heran? Karena Lukas di dalam menulis kesaksian atau menulis kitab Kisah Para Rasul maupun kitab Lukas, dia tidak menceritakan tentang hebatnya dia, tentang hebat istrinya, tentang hebat anak-anaknya, tentang hebat keluarganya, tentang hebat bisnisnya. Tetapi yang dia cerita dan dia saksikan, dia hanya omong tentang hebatnya Tuhan Yesus Kristus. So Luke in all his books, including in this Acts, is only talking about the ability and amazing and great and power of our Lord Jesus Christ. Semuanya yang disaksikan dan diberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan saya kira inilah yang harus menjadi kesaksian dan pengajaran yang harus saudara dan saya perhatikan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa isi berita kita haruslah tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan tentang kuasanya, dan tentang kematiannya, penderitaannya, dan tentang kemuliaannya, dan tentang kebangkitannya, tentang pekerjaan keselamatannya. Itu yang harus menjadi isi berita kita. Itu yang harus menjadi isi pengajaran kita. Dan inilah yang Lukas maksudkan di dalam ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Ayat 1 ini sudah menunjukkan betapa pusat pemberitaan dari Lukas di dalam Injil Lukas yang dia tulis kepada Theophilus, maupun sebentar dalam kitab Kisah ini, fokusnya, pusatnya, inti pemberitaannya hanya tentang Tuhan Yesus, tentang segala pengajarannya, tentang segala perbuatannya. Jadi sebelum saya menggali ayat-ayat ini lebih dalam, saudara-saudara, saya melihat ayat 1 ini merupakan kesimpulan ringkasan tentang betapa Roh Kudus menggunakan Lukas untuk di dalam pemberitaannya harus fokus pada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan betul saudara-saudara, di dalam kitab Lukas saudara bisa lihat Injil Lukas yang Lukas tulis mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir yang kita baca tadi, pasal yang ke-24, berbicara tentang sejarah hidup Tuhan Yesus. Mulai dari lahirnya, mulai dari pelayanannya, sampai pada penderitaannya, sampai pada kematiannya, sampai kebangkitannya, sampai dia naik ke surga. Pusat pada Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat penting saudara-saudara. Kenapa?
Karena kita manusia cenderung untuk berkhotbah dan mengajar dan memproklamirkan tentang hebatnya kita. Dan banyak terjadi begitu. Karena kita manusia jatuh dalam dosa, ingin menjadi sombong, ingin dipuji, maka biasa manusia mau khotbah tentang dirinya. Dan itu bukan terjadi pada Adam dan Hawa dan manusia saja pada perjanjian lama. Pada zaman sekarang dan bukan saja pada manusia biasa, manusia-manusia yang bekerja di bisnis, tetapi juga sampai di gereja pun. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun lupa diri. Dan isi khotbahnya bukan khotbah tentang Tuhan Yesus punya hebat, tapi dia khotbah tentang dia punya hebat. Dia bukan khotbah tentang Tuhan Allah punya hebat. Dia tidak khotbah tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia khotbah tentang dia punya iman yang besar. Dia punya kekayaan. Dia punya jalan sini, jalan sana. Dia punya segala macam untuk menjadi populer. Jadi bukan Tuhan yang harus dipopulerkan. Bukan Tuhan yang harus dimuliakan. Tapi dia cari supaya dia yang dimuliakan. Beda dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan sini. It's so different. In the Bible is always talking about our Lord Jesus Christ. It's not about human. It's focused on Christ. Christ-centered preaching and teaching and witness. It's not about human ability. Bukan tentang manusia punya hebat. Saudara bayangkan di sini Lukas ini, saya lihat dalam Kisah Para Rasul pun hampir tidak sebut nama Lukas itu sendiri. Di dalam kitab Lukas pun saudara lihat dia hampir tidak omong tentang dia punya diri. Kita sendiri tidak tahu banyak tentang dia. Kecuali dalam beberapa kitab katakan bahwa dia itu adalah seorang tabib. Itu pun diceritakan di dalam kitab Kolose dan beberapa kitab yang lain. Tetapi di dalam kitab Lukas sendiri dan dalam kitab Kisah Para Rasul sendiri, dia tidak tulis tentang dirinya, padahal dia bisa saja menulis tentang dirinya sendiri. He has the right to write about himself because he's the writer. But he did not write about himself or his family or about his wife or children, etc., etc. Tidak ada cerita tentang dirinya. Makanya tadi saya kasih tahu saudara-saudara, saya sampaikan, banyak kita bahkan pengkhotbah lupa diri dan tidak tahu diri. Sehingga selalu berkhotbah tentang dirinya, hebatnya, kepintarannya, kekayaannya, perjalanannya. Tujuannya apa? Supaya dia dipuji dan dimuliakan. Sehingga Tuhan dapat puji sedikit, dia dapat puji besar. Lukas saudara-saudara di sini menjelaskan kepada kita tidak tentang dirinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya Injil Lukas itu, aku menulis tentang segala sesuatu. Segala sesuatu artinya seluruhnya. Aku cerita tentang yang Tuhan Yesus kerjakan dan yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi saudara lihat di sini, fokusnya hanya Tuhan Yesus saja, tidak pada diri. Ini yang saya maksudkan tadi, khotbah yang berpusat pada Tuhan Yesus, khotbah yang berpusat pada Kristus, pengajaran yang berpusat pada Kristus, dan kesaksian yang berpusat pada Kristus. Karena itulah Injil saudara-saudara. That is the gospel. The gospel is talking about our Lord Jesus Christ. Gospel is talking about the life of our Lord Jesus Christ from His birth, His suffering, and His death, and His resurrection, and His ascension. Itulah Injil saudara. Injil hanya bicara tentang Tuhan Yesus. Lahirnya, menderitanya, matinya, bangkitnya, naiknya ke surga. Semua yang bicara tentang Yesus, itulah yang namanya Injil. Makanya saudara lihat kembali kepada apa yang kita baca tadi. Di dalam kitab Lukas bagian terakhir. Bagian terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia kasih tahu, saudara lihat di ayat 44 dari Lukas pasal 24. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Bukan Lukas.
Bukan Lukas punya istri, bukan Lukas punya anak-anak, bukan Lukas punya keluarga atau hamba-hamba Tuhan dan apostel-apostel atau rasul-rasul atau siapa saja yang lain. Tetapi semua yang tertulis tentang aku. Tentang aku siapa? Tentang Tuhan Yesus Kristus. Tentang dia ini sajalah yang ditulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ayat yang ke-44 dari Lukas pasal 24. Itu apa? Itu adalah ringkasan perjanjian lama. Jadi Tuhan Yesus mau katakan bahwa semua yang tertulis di perjanjian lama itulah yang harus disampaikan, harus diproklamirkan, harus diwartakan. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itu dari Lukas 24 ayat 5. Ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Fokus berita, kesaksian, khotbah, pengajaran hanya Tuhan Yesus. Christ Center Preaching, Teaching, Witnessing. Tidak tentang manusia. Tidak tentang orang-orang yang ada di dunia. Bahkan nabi apapun bukan itu. Kita hanya bicara tentang Tuhan Yesus. Makanya itu dalam ayat 1. Sebelum dia menyatakan sejarah yang lain. Dia bilang kepada Theophilus. Yang saya bicarakan dalam kitab Lukas bukuku yang pertama itu. Tentang semua yang dibuat, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Yesus. Dan yang diajarkan oleh Yesus. Itu yang disampaikan kepada Theophilus. Theophilus yang dikatakan mulia. Yang mulia itu adalah satu orang terhormat. Yang bagian dari penginjilan Lukas. Lukas menginjil orang ini sehingga dia menulis kepada orang ini berita tentang Tuhan Yesus. Supaya Theophilus meskipun posisinya mulia. Dia mengerti bahwa posisi mulia itu dia harus tahu Tuhan Yesus. Supaya Injilnya bertumbuh. Karena imannya bertumbuh. Karena imannya itu hanya bisa bertumbuh pada pendengaran pengajaran firman Tuhan Yesus. Itulah yang disebutkan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul karena pendengaran pada firman Kristus. Iman tidak timbul pada pendengaran tentang diri manusia. Iman tidak timbul pada pendengaran tentang Lukas punya hebat. Tapi iman timbul karena pendengaran pada pengajaran dan pengkhotbahan Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang punya iman timbul karena seorang pendeta, pendetanya jatuh, iman juga jatuh. Seorang punya iman timbul karena orang tuanya, maka orang tuanya hilang, imannya juga hilang. Orang punya iman timbul karena duit habis, imannya juga hilang. Orang punya iman timbul karena sejarah dunia, sejarah habis, hilang juga imannya. Orang yang beriman karena sosial, maka sosialnya habis, hilang juga imannya. Orangnya timbul keiman karena berteman dengan teman-temannya, tidak dekat dengan dia lagi, imannya juga hilang. Orang yang timbul imannya datang karena hal-hal yang bersifat duniawi, dunia hilang juga imannya. Tetapi yang diajarkan dalam Alkitab, iman harus timbul, harus tumbuh karena pendengaran firman Kristus. Maka Tuhan menolong Lukas dalam menolong iman Theophilus yang mulia ini. Supaya imannya bertumbuh. Maka yang disampaikan tidak tentang Lukas punya hebat. Paulus punya hebat. Petrus punya hebat. Yohanes punya hebat. Dan semua murid-murid yang lain punya hebat. Tapi hanya omong tentang Tuhan Yesus punya hebat.
Itu supaya iman Theophilus yang mulia ini bertumbuh. Ini penting bagi saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya juga agar iman kita bertumbuh menjadi kuat. Janganlah kita bertumbuh karena orang tua kita. Orang tua kita punya hebat, orang tua kita punya paksaan. Jangan kita bertumbuh dalam iman karena teman kita punya arahan. Tapi kita bertumbuh karena kita mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Lahirnya, matinya, sengsaranya, bangkitnya, dan kuasanya, dan kesetiaannya, dan kepeduliannya, dan kasihnya, dan caringnya. Itu yang harus menjadi dasar iman kita. Itulah gereja bertumbuh di situ. Makanya Tuhan Yesus waktu tanya kepada Petrus, Petrus, menurut engkau siapa aku? Petrus katakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Tuhan Yesus katakan, di atas pengakuan ini, pengakuanmu Petrus, aku dirikan gereja. Gereja harus berdiri pada dasar kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja tidak boleh berdiri oleh karena hal-hal ekonomi, oleh karena kehebatannya seorang manusia, tapi harus oleh karena hebatnya Tuhan Yesus. Ini yang dimaksudkan supaya iman Theophilus yang mulia ini bertumbuh menjadi kuat. Tapi bukan hanya untuk Theophilus saja, saudara dan saya juga sama. It's also for you and me. Your faith will be growing stronger and stronger unless you hold and stand firm on the great statement and confession in Jesus as the Son of God, as the only Messiah, the Savior. That is the true faith member of the church. Anggota gereja yang berkualitas, yaitu harus berdasarkan pada pengajaran Tuhan Yesus, pada perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang kita percaya. Makanya Tuhan Yesus katakan orang hanya bisa bertobat kalau dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan semua yang dibicarakan di perjanjian lama tentang Tuhan Yesus, itulah dasar iman. That is the foundation of the faith. That is the foundation of the growing of the faith. Dasar kekuatan iman hanya pada pengajaran dan perbuatan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengerti tentang apa yang terjadi dengan murid-murid. Saudara-saudara masih ingat apa yang dijelaskan sebelum Tuhan Yesus sudah bangkit pun mereka masih kebingungan. Mereka kunci pintunya, lock down themselves. Kalau saudara dan saya dalam musim corona ini, kita juga lockdown. Mereka juga lockdown. Kenapa kita takut pada corona? Mereka takut pada orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ini Aku hidup, keluar dan bawa Injil tentang aku. Jadilah saksi-saksiku. Itu yang dimaksud saudara-saudara, agar supaya murid-murid ini bisa keluar, bisa beritakan Injil, dia spending 40 hari dengan mereka. Itu yang dikatakan dalam ayat selanjutnya. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, ayat ketiga. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang hal kerajaan Allah. 40 hari. Pertanyaan kita, how come, why? Kenapa harus 40 hari? Itu karena Tuhan Yesus begitu sayang pada gereja. Tuhan Yesus begitu peduli pada gereja. Tuhan Yesus begitu setia pada gereja. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa lewat murid-murid inilah gereja itu akan bertumbuh. Maka dia harus siapkan lebih baik murid-murid ini supaya murid-murid mengerti dengan baik tentang sejarah keselamatan, tentang apa yang disebutkan di perjanjian lama tentang Tuhan Yesus, tentang bukti-bukti kebangkitannya, dan setelah itu mereka harus bawa berita ini ke seluruh penjuru bumi. Makanya dia spending 40 hari. Dia membuang waktu 40 hari baru dia naik ke surga. Saya coba belajar
apa arti 40 hari. Ternyata 40 hari ini merupakan hari kepenuhan, hari lengkap yang selalu dipakai di Perjanjian Lama. Saudara masih ingat apa yang terjadi dengan perjalanan orang Israel? 40 tahun, ada 40 di sana. Saudara masih ingat tentang air bah, Tuhan menurunkan hujan, ada di situ 40 hari. Saudara masih ingat tatkala Musa menerima 10 perintah Tuhan itu, ada 40 hari dia di sana. Saudara masih ingat tatkala Tuhan Yesus di padang belantara untuk dicobai dan tidak makan, tidak minum di sana, ada 40. Jadi itu merupakan hari jumlah yang dipakai untuk menunjukkan suatu jumlah kepenuhan. Betapa diambil untuk menunjukkan kesetiaan, kepedulian daripada Tuhan Yesus bagi gereja. Jadi dia hampir 40 hari itu. Hanya sayangnya kita kadang-kadang gunakan itu untuk kematian, kita arah ke sana. Tapi masalah 40 hari orang mati menurut saya tidak ada dasar Alkitab. Tetapi yang dimaksud dengan 40 itu yaitu ada satu hari kepenuhan yang Tuhan pakai untuk mengajarkan dan menyampaikan kehebatannya dan kebesarannya dan kasihnya kepada gereja. Jadi 40 hari Tuhan Yesus mengambil waktu untuk mengunjungi, untuk bertemu dengan murid-muridnya. Dan dalam ayat di sini saya baca dan saya lihat bahwa Tuhan Yesus ini di dalam 40 hari masa itu dia bertemu mereka dan dia berulang-ulang kali. Dia berulang-ulang kali menampakkan dirinya. Kalau saudara-saudara baca Alkitab saja, saudara lihat sepertinya Tuhan Yesus menampakkan diri mungkin 5-6 kali saja. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab menyatakan ada berulang-ulang kali dia menampakkan dirinya dan dia bertemu dengan murid-muridnya. Saya mencatat beberapa pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-murid. Ada di dalam Matius pasal 28. Dia bertemu dengan perempuan-perempuan. Dia bertemu dengan Maria Magdalena. Dia bertemu dengan 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Dia bertemu dengan Petrus di Yerusalem. Dia bertemu dengan 10 murid di mana Thomas tidak ada. Dia bertemu dengan 11 murid di mana Thomas juga hadir waktu Thomas tidak percaya. Kemudian dia bertemu lagi dengan 7 murid waktu di Danau Galilea waktu mereka mencari ikan itu. Kemudian dia bertemu lagi dengan mereka di Galilea lagi di dalam Matius 28. Kemudian dia bertemu dengan 500 orang sekaligus. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Korintus pasal 15. Rasul Paulus katakan bahwa setelah itu dia bertemu dengan 500 orang. Dia menampakkan dirinya. Ini bukan 1-2 orang, saudara-saudara. 500 orang. There is a lot of people that he appeared himself to show that he is alive. Kemudian kepada James, yaitu saudaranya. Tapi saudara, saya mau menekankan tentang 500 orang ini. Ternyata saudara, Tuhan Yesus ini, dia menampakkan diri bukan hanya kepada murid-murid yang rasul-rasul saja. Tetapi kalau 500 orang, berarti lebih dari 11 atau 12 murid-murid. 500 orang itu berarti cukup banyak. Dan kenapa harus 500? Supaya semua tidak ada yang menyangkal. Don't you deny about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Biasanya kesaksian itu 2 orang cukup, saudara-saudara. Tetapi saudara lihat di sini, bukan saja murid-murid, bukan saja 2, bukan saja 7, bukan saja 11, bukan saja 12, tetapi ratusan, a lot, hundreds of people know and seen Jesus' appearance. Saudara sekarang bayangkan tentang 500 orang yang menyaksikan. Ini berarti bukan main-main. Ini saksi-saksi yang tidak bisa diganggu-gugat dan dilawan. Seperti saya katakan, biasa 2 saksi sudah cukup. Pengadilan dunia terima itu. 2 saja sudah cukup. Tetapi saudara lihat di sini bukan 2 yang saksikan tentang bangkitnya Tuhan Yesus. So you see here, it's not only 2, but more than 2, even hundreds. Hundreds of people seen the resurrection and the appearance that He is alive. Maka berita ini saudara-saudara harusnya menguatkan iman saudara dan saya bahwa saudara punya juru selamat, saudara punya Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang memang hidup betul-betul.
Sehingga kalau ada buku yang katakan bahwa Tuhan Yesus itu hanya rekayasa saja, dia tidak bangkit, ataupun ada orang yang menyangkal kebangkitannya, firman yang disampaikan dan apa yang saya sampaikan ini mau katakan saudara-saudara, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus benar bangkit, benar hidup, dan itu harus menjadi sukacita bagi saudara dan saya. Dan berita inilah yang harus menjadi fondasi dasar bagi iman saudara dan saya. This should be the foundation of your faith, that your Savior is alive. When you see that your Savior is alive, then you are alive. You will not die forever, but you also going to be alive. Kalau saudara lihat dan percaya ini, saudara, maka memang betul-betul kematian tidak menakutkan saudara dan saya. Kalau saudara lihat ini, saudara-saudara, maka kalaupun corona datang, yang begitu menakutkan orang, mati sini sana, saudara mendengar firman ini, saudara saya berani menghadapi corona. Kalaupun mati, kita tidak ada jalan keluarnya. Karena He is alive. Orang lain bisa takut. Saudara-saudara, dengan corona ini kan juga ada hamba-hamba Tuhan yang mati. Terus apa kita mau tanya orang hamba-hamba Tuhan mati karena tidak ada iman? Kalau kita melihat orang harus hidup terus dan tidak harus mati, maka dia akan tidak dapat hiburan. Tapi kalau saudara lihat dengan kacamata ini, bahwa kematian bukan akhir dari segala sesuatu, maka kita menghadapi maut pun kita terhibur. Dan saudara-saudara, sekarang kita lagi menghadapi berbagai macam kematian. Saudara-saudara yang ada di NTT, mungkin dengar apa yang saya khotbahkan, saudara juga pasti sekarang lagi dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Karena saya sudah dengar sekarang bertumbuh kematian di NTT sekarang oleh karena corona itu. Dulu masih kosong, orang semua senang NTT aman. Tiba-tiba satu mati, tiba-tiba dua mati. Sekarang sudah naik. Bahkan yang positif juga bertumbuh. Nah, ini membuat kita semua mulai tegang. Bukan saja di NTT, di Jawa, di Bali, di mana-mana, di luar negeri, di Amerika apalagi. Ribuan orang mati karena corona. Tapi saudara dan saya, berdasarkan iman Kristen, saudara dan saya mendengar firman seperti ini, harusnya rasa terhibur. Oleh karena the death is not controlling us. The death is not controlled us. Kita tidak di atas dasar kuasa maut dan kematian. Kematian tidak ada kuasa atas kita. Kenapa? Karena He is alive. Dia menang atas maut. Maka hal ini penting saudara, sehingga Tuhan Yesus ambil waktu 40 hari bertemu dan dikatakan dalam Alkitab tadi berulang-ulang, again and again and again. He came and He proved and He meet so many people that people can see Him and people believe, so they brave to face the life and the death. Kenapa? Supaya mereka berani menghadapi hidup dan berani menghadapi kematian. Supaya saudara dan saya berani melayani Tuhan meskipun menghadapi kematian. Itu yang minggu lalu kemarin kita belajar tentang Petrus. Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah engkau kasih agape saya? Petrus bilang, saya mengasihi engkau dengan philo. Philo artinya persahabatan, kasih persahabatan. Tapi Tuhan bilang, apa engkau rela berkorban untuk saya? Maka saudara dan saya hanya bisa kita layani Tuhan dengan kasih philo dan juga kasih agape, kasih yang dalam emosional, tapi kasih juga yang rela berkorban kalau kita mengerti ini dengan baik. Bahwa menghadapi kematian sekalipun kita berani layani Tuhan, kita berani membawa kesaksian karena kita mengerti bahwa He is alive, bahwa Dia itu hidup. Ini penting untuk murid-murid. Supaya tatkala murid-murid pun keluar membawa berita firman Tuhan, mereka tidak harus takut menghadapi kematian. Dan saudara-saudara lihat apa yang terjadi dalam sejarah Kisah Para Rasul. Petrus yang sebelumnya takut-takut, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan apa? Setelah dapat itu Roh Kudus, dia langsung bangun berdiri dan dia berkhotbah. Dia berkhotbah tanpa takut. Di depan begitu banyak orang yang datang dari segala daerah di Yerusalem. Dia berkhotbah, dia berdiri, dia berkhotbah. Dan isi khotbah, kalau saudara dengar baik-baik isi khotbahnya, hanya tentang Yesus Kristus. His preaching was talking about Jesus.
Why? Because he wants the people to believe in Jesus and have faith in Jesus. Saudara lihat lagi dalam pasal yang ketiga, keempat, dan seterusnya dalam sejarah. Setelah mereka membuat mujizat sini sana, maka pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, kemudian penetua-penetua, Sanhedrin berkumpul untuk menangkap dia. Jadi saudara bisa buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tentang khotbahnya Petrus. Kemudian setelah itu dia buat mujizat bersama dengan Yohanes. Kemudian dia ditangkap. Sebelumnya kan Petrus takut-takut. Sebelumnya kan tutup pintu. Sebelumnya kan lockdown. Tapi karena the power of our Lord Jesus Christ, through the work of the Holy Spirit, lewat pekerjaan Roh Kudus, Petrus berdiri dengan berani dan berkhotbah dengan luar biasa, dengan fluently, dengan lancarnya saja. Roh Kudus menolong dia dan dia berbicara tentang Tuhan Yesus. Waduh, amazing. Luar biasa. Itu bukan Petrus punya hebat. That is not because of the great work or amazing of Peter. It was because of God. Itu karena hebatnya Tuhan. Itu karena hebatnya Roh Kudus. Itu karena hebatnya Tuhan Yesus. Bukan hebatnya Petrus. Tapi saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Petrus berdiri dan begitu eloquent, begitu fluently, begitu lantang dan berani. Dan dengan enak saja dia bicara tentang Tuhan Yesus, tentang sejarahnya, tentang kematiannya, dan tentang kebangkitannya. Di depan begitu banyak orang dia berkhotbah. Amazing. Focus on Jesus. Center on Jesus. Pusat pada Tuhan Yesus. Kesaksian berpusat pada Tuhan Yesus. Khotbah yang berpusat pada Tuhan Yesus. Pengajaran yang berpusat pada Tuhan Yesus. Lanjut, tatkala mereka ditangkap oleh para pimpinan-pimpinan agama, ahli-ahli Taurat, Sanhedrin, majelis besar itu, Supreme Court, seperti Mahkamah Agung orang Israel. Tapi mereka bilang, siapa yang harus kami takut? Apa kami takut kepada kamu manusia? Atau haruskah kami takut kepada Tuhan? Look at that. Itu bukan Petrus. Kalau Petrus punya real itu takut, saudara-saudara. Penakut. Bukan saja Petrus, murid-murid juga penakut. Dari mana saya tahu itu penakut? Memang kunci diri. Itu sudah bukti. Waktu Tuhan Yesus bangkit itu mereka slot, mereka lockdown dirinya. Tetapi begitulah hebatnya Tuhan Yesus Kristus. Begitu berkuasanya Tuhan Yesus Kristus. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Begitu dalamnya kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Begitu caranya Tuhan memotivasi mereka. Dan Tuhan Yesus kasih mereka kekuatan dan kuasa lewat Roh Kudus. Sehingga mereka berani menceritakan dan mengkhotbahkan dan menyaksikan dan mengajarkan dan menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus. Dan mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut dianiaya. Makanya Rasul Paulus katakan, kami seperti orang yang selalu menghadapi bayang-bayang maut. Yang selalu menghadapi untuk dia siap disembelih. Tapi karena Tuhan Yesus punya kebaikan dan kasih, disitulah mereka berani. Dan saudara dan saya juga harus ingat ini baik-baik. Bukan kepada murid-murid saja diberikan kasih, kekuatan dan kuasa ini. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya juga. Makanya saudara dan saya harus berani untuk keluar dan menyampaikan berita. Kalau sekarang memang tidak bisa keluar dan lari sini sana, mari kita pakai kita punya online system. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada website. Itulah cara kita keluar untuk memberitakan tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus yang di dalam namanya orang percaya dan diselamatkan. Mari kita ganti Facebook kita itu dengan selalu menyolek diri dan menunjukkan model kita di depan. Kita proklamirkan diri kita, wajah kita di Facebook. Mari kita ganti dengan bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuannya. Saudara boleh periksa, saudara punya Instagram. Berapa banyak saudara bicara tentang Tuhan Yesus? Saudara boleh periksa, saudara punya Facebook. Berapa banyak saudara taruh tentang Tuhan Yesus? Berapa banyak saudara sampaikan tentang Tuhan Yesus? Berapa banyak saudara proklamirkan tentang Tuhan Yesus? Berapa banyak saudara sampaikan berita Injil tentang Tuhan Yesus? Dan berapa banyak saudara punya muka ada di dalam Facebook itu? Renungkan baik-baik saudara-saudara.
Dengan datangnya corona ini hal refleksi yang sangat penting. Dan firman Tuhan pada hari ini bicara tentang Tuhan Yesus saja, fokus pada Tuhan Yesus, Christ Center Preaching, Teaching, Witnessing. Itulah yang harus kita buat juga. Dan kita harus koreksi diri kita sekarang. Makanya dibilang bertobat. Saudara, bertobat bukan bertobat pada hal-hal yang lain saja, tapi juga bertobat tentang cara pemberitaan. Mari kita bertobat dalam cara kita witnessing. Dan saya tadi katakan, witnessing kita pada zaman saat ini dengan zaman corona ini, masa darurat ini, yaitu kita harus khotbah dan kita ajar, kita witnessing lewat online system. Dan online system, saudara-saudara, anak kecil juga, semua bisa bermain HP. Semua juga bisa ada di internet. Dan orang yang tidak ada duit pun, dia punya HP. Orang yang miskin pun, kalau saudara buka, ada Facebooknya. Tetapi Facebooknya bukan bicara tentang Tuhan Yesus, tapi dia tunjuk face-nya. Dia tunjuk mukanya, dia tunjuk hebatnya, dia tunjuk cantiknya, dia tunjuk gantengnya, dia tunjuk dia punya segala macam. Tujuannya apa? Me. Saya. Pujilah saya. Jangan puji orang lain, jangan puji Tuhan. Saya. Hari ini saudara dan saya yang dengar firman Tuhan ini, kita belajar untuk bertobat dari penggunaan internet, website, dan lain sebagainya. Untuk bagaimana internet kita, Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, WA kita, dan lain sebagainya kita pakai untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Lukas, dia hanya bicara segala sesuatu tentang ajaran Tuhan Yesus dan perbuatan Tuhan Yesus. Inilah yang saudara dan saya harus buat. Selanjutnya, tatkala dia berbicara dengan mereka, tiba-tiba murid-murid bertanya kepada dia. Dalam ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka saat mereka berkumpul bersama-sama. Mereka bertanya pada Tuhan Yesus. Yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah katakan ini, dan sekarang kami dengar ini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-6. Saya baca-baca firman ini, saudara-saudara, saya dapati dua hal. Di dalam pertanyaan ini ada dua poin. Poin pertama, mereka tanya tentang waktu restorasi Israel. Dan poin kedua, mereka tanya tentang Israel itu sendiri. Bahwa Israel akan direstorasikan atau dibaharui. Dan saudara lihat di sini, Tuhan Yesus menjawab mereka dengan dua pertanyaan itu. Satu statement ada, tapi ada dua penandasan, dua penekanan. Mereka tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini? Dan Tuhan Yesus jawab, tentang masa dan waktu itu Bapa yang atur. Mereka tanya hanya masalah pada masa ini, tapi Tuhan Yesus katakan bukan saja masa, waktu. Orang Yunani memang pakai dua hal itu, ada masa dan ada waktu. Jadi dia bilang untuk masalah waktu dan masa itu is not your business, itu bukan bisnismu. Tentang masa kapan waktunya, kapan masanya, itu adalah bisnis Bapa. Bapa yang atur. Bukan kamu. Kamu tidak perlu khawatir dengan itu. Tetapi jawaban kedua Tuhan Yesus yaitu sangat dalam. Selain dia sudah katakan tentang masa dan waktu itu bukan you punya bisnis. Itu adalah bisnis Bapa di surga. Tetapi ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah lihat jawaban Tuhan Yesus. Waktu dan masa adalah bisnis dari Bapa. Tetapi masalah kerajaan Israel, kamu mau tahu? Ini jawaban Tuhan Yesus.
A kingdom of Israel, this is the answer. You are focusing on the political thing. You are focusing on worldly thing. Engkau fokus pada hal politis. Engkau ada berpikir tentang sekarang dijajah oleh Romawi. Engkau takut Roma akan kuasai, tapi bukan itu yang saya bicara, yang Bapak mau. Yang mau dibicarakan, yang fokus Bapak dan Tuhan Yesus, bukan masalah politik dunia, tetapi masalah kerajaan Allah. This is the point of Jesus. Dan saya juga kaget jawaban Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak fokus pada hal politik. Karena itu juga bisa gampang bagi Tuhan Yesus. Tapi bagi Tuhan Yesus, misinya bukan itu. Misi Tuhan Yesus bukan hanya pada Israel ini saja. Bukan berbicara tentang politik, tapi dia bicara tentang spiritual kingdom. He is talking about the kingdom of God. Ini yang harus ada di otak mereka. Makanya saudara lihat, Tuhan Yesus tidak kasih mereka senjata, tidak kasih kepada mereka bom atom, tidak kasih juga kepada mereka biological weapons, tidak kasih juga kepada mereka pistol, tidak kasih mereka pedang, tidak. Cara restorasi Israel bukan Israel kecil ini, tetapi kamu harus mengerti bahwa kerajaanku luas. Kerajaanku hanya bukan Israel saja, tapi kerajaan sorga itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai seluruh penjuru dunia. Wow. Wow, amazing isn't it? Luar biasa tuh. Murid-murid berpikir kecil, Tuhan Yesus berpikir besar. Murid-murid berpikir tentang politik, Tuhan Yesus berpikir tentang hal surgawi, hal spiritual. Murid-murid berpikir Israel saja, Tuhan Yesus berpikir tentang dunia. Makanya jawaban Tuhan Yesus begini. Engkau dengar, tunggu saja di sini. Bapa akan kasih kamu Roh Kudus. Janji Bapa itu kepadamu. Jangan kamu keluar dari Yerusalem. You stay in Jerusalem until the promise of Father comes. Tunggu di sini dan saya akan kasih kamu the power. Power bukan power missiles. Bukan power guns, bukan bom atom, bukan meriam, bukan pistol, tapi the power of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Makanya dia bilang di ayat selanjutnya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Tentang hal ini saudara lihat dalam ayat yang ke-5. Dia katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah powernya, itulah kekuatan dalam merestorasikan Israel rohani. Israel yang besar, termasuk saudara dan saya yang dengar firman Tuhan pada hari ini. Kita termasuk di dalam anggota Israel itu yang dimenangkan dari kuat kuasa iblis. Dan saudara-saudara masuk dalam kerajaan Israel yang dipimpin oleh raja di raja, yaitu Tuhan Yesus. Dan dimenangkan bukan karena kekuatan manusia, tapi dimenangkan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang Tuhan Allah kasih, yang berdiam dalam kita, yang mengerjakan iman di dalam kita. Iman timbul karena pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman Tuhan. Itulah saudara dan saya dimenangkan. Kalau saudara bicara tentang kemenangan dunia, yang orang perang, dia menang perang, ya dia akan dapat itu rakyat dia punya, karena dia menang, dia jajah. Tapi Tuhan Yesus tidak bicara tentang kemenangan peperangan dunia, bukan perang daging dan darah, tapi yang dia bicara tentang peperangan rohani, dan dia menang
Saudara dan saya yang percaya itu dimenangkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus dan oleh karena witnessing. Oleh karena kesaksian yang berdasarkan kesaksian Tuhan Yesus yang membuat saudara dan saya bertumbuh dan menjadi menang dan dimenangkan oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Inilah yang Tuhan Yesus bicara ini. Dan ini apa? Ini akibat hasil karya dan pekerjaan Tuhan lewat murid-murid. Lewat murid-murid, disitulah gereja bertumbuh. Saudara dan saya sekarang bertumbuh menjadi anggota gereja. Itu adalah bagian dari hasil kemenangan peperangan rohani. Inilah yang menjadi restorasi Israel. Inilah Israel rohani yang menjadi baru, yang menjadi tumbuh, menjadi kerajaan Allah. Why is that possible? Bagaimana ini mungkin? Ini dimungkinkan karena pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudus. Dan luar biasa di sini disebutkan tentang Allah Tritunggal. Tuhan Yesus menjadi pusat, Roh Kudus datang dan memberikan kuat kuasa, dan Roh Kudus datang itu sesuai dengan janji Bapa. Bapa, Roh Kudus dan Anak. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Disinilah yang dibicarakan the power of God in changing, in bringing people to the faith and win to become member of Israel. Jadi sudah lihat jawaban Tuhan Yesus? Masa dan waktu is God's business. And God knows how to restore Israel spiritual. God knows the right day, the right time, the right season. Tuhanlah, Bapa tahu kapan waktunya merubah orang. Tuhan tahu kapan memenangkan manusia. Dan saudara dan saya bersyukur bahwa kita dimenangkan menjadi Israel rohani. Dan oleh karena itu saudara-saudara, saudara yang sudah menang, saudara dan saya yang sudah dimenangkan oleh Roh Kudus lewat firman dan lewat pemberitaan, pengajaran dan pengkhotbahan, saudara dan saya punya tugas supaya kita melanjutkan pewartaan ini sampai ke ujung bumi. Bagaimana sampai ke ujung bumi? Saudara dan saya zaman sekarang tidak harus terbang jauh-jauh. Kita di rumah saja, kita main WhatsApp, kita main Facebook, kita khotbah dan kita kirim ke sini sana. Maka firman Injil akan sampai ke seluruh penjuru bumi. And that is why we can use the time of Corona, COVID-19 this time in order to bring the gospel to the end of the world. God is amazing. He knows the time. He knows the season. Tuhan luar biasa. Dia tahu waktunya. Dia tahu masanya. Dan sekarang saudara dan saya bisa mengerti bahwa dengan corona sepertinya menakutkan. Tapi justru corona ini datang supaya kita semua digerakkan. Untuk bisa memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan-kekuatan internet, dengan kekuatan-kekuatan Facebook, dengan kekuatan-kekuatan Instagram, dengan kekuatan-kekuatan Twitter, dengan kekuatan-kekuatan WhatsApp, dengan kekuatan-kekuatan seluruh aplikasi-aplikasi yang bisa masuk sampai ke kamar mandi, kamar tidur, kamar apapun, mobil, apa semua, di langit, di bumi, di mana saja orang lagi terbang, orang lagi turun, orang lagi jalan, orang lagi tidur, masuk lewat internet, kita beritakan Tuhan Yesus Kristus supaya orang dimenangkan dalam rangka restorasi Israel untuk membangun Israel yang baru, yang kuat, yang luar biasa, dan memang sudah luar biasa. Dan pada saat yang tepat, Tuhan Yesus bilang, I am coming. I am coming. Dan dia is near. Tuhan Yesus dalam datang. Tanda-tandanya sudah jelas. Kedatangannya. Maka mari saudara-saudara, kita siap diri kita untuk menjadi pemberita-pemberita yang berfokus pada Tuhan Yesus Kristus. We all are called to be witness of our Lord Jesus Christ. Witness that focus on Christ. Preaching that focus on Christ. Teaching that focus on Christ. Mari saudara dan saya menjadi witness-witnessnya, menjadi penyaksi-penyaksinya sampai ke seluruh penjuru bumi.
Are you ready? Are you always ready? Apa Anda siap? Mari kita sama-sama mewartakan Injil Tuhan Yesus. Dengan segala macam kekuatan dan kemampuan kita. Kita beritakan Tuhan kita, Juru Selamat kita. Berpusat pada Tuhan Yesus. Berpusat pada Tuhan Yesus. Berpusat pada Tuhan Yesus. Itulah kesaksian kita. Itulah khotbah kita. Itulah ajaran kita. Amin.